Is Yahya Suharsoyo Sarjana Komputer, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 2 Ungaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Heri selaku Wakil Kepala Sekolah Pusat Kesiswaan dan Bapak Ibu guru sekalian yang hari ini menyempatkan hadir di acara kami, yaitu acara penyampaian kegiatan CGP dalam hal ini, yaitu pemaparan budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan dan arahan dari Bapak Yeri selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Ungaran ini. Yang ketiga nanti pemaparan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, mari kita buka acara pada pagi hari ini, yaitu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ungaran kepada Bapak Yeri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu semua yang kami hormati di SMA Negeri 2 Ungaran ini yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau mohon izin tidak bisa mendampingi, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan ada beberapa pesan untuk Bapak Ibu CGP, terutama untuk menjadi piloting bagi Bapak Ibu guru di SMA 2 Ungaran pada khususnya, dan pada umumnya untuk Bapak Ibu guru yang lain di sekolah lain, baik jenjang SD maupun SMP, SMA, SMK, agar menjadi pelopor atau penggerak di mana menerapkan sebuah sistematika budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak CGP. Dan dengan budaya positif ini dengan harapan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan sistematika yang menggunakan budaya positif nanti, ini diharapkan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut bisa lebih digaungkan, diterapkan, dan juga dimaksimalkan dengan tujuan bagaimana istilahnya menyetarakan tidak ada istilahnya latar belakang berbeda, masing-masing dari karakter mereka sebagai guru. Itu nanti juga mungkin ada 5 posisi kontrol. Iya,
belajar dari Bapak Patron. Mungkin kita akan mempelajari bersama dari Bapak Ibu CGP bagaimana untuk menjadi kontrol yang terbaik, kontrol guru yang terbaik itu seperti apa, dan itu nanti juga harapannya kita juga bisa selain berkontrol playing nanti juga bisa diterapkan juga di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin itu aja yang bisa disampaikan, dan itu juga sebagian besar dari Bapak Kepala Sekolah. Tetap semangat untuk menjadi piloting penggerak dalam penguatan peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang berikutnya yaitu pemaparan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Suharsojo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi disiplin positif atau budaya positif, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu Guru. Di sini saya Yahya Suharsojo, sarjana komputer CGP angkatan 11 SMA Negeri 2 Ungaran. Saya langsung ke materi, yaitu yang pertama membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Jadi hari ini saya mau memaparkan bagaimana Bapak Ibu Guru nanti memahami dan menjalankan apa yang sudah saya jalani dalam pendidikan guru penggerak. Jadi dalam di sini budaya positif. Nah, di dalam budaya positif, di sini ada konsep inti dalam modul budaya positif. Di situ ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol. Yang ketujuh yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, kita bahas dari ketujuh ini, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi paradigma baru di sini, ini pendidik itu berfokus ke murid. Jadi jangan berfokus ke guru, tapi ke murid. Nah, yang sudah kita jalani di kurikulum Merdeka di sini berfokus pada murid, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itu profil pelajar Pancasila.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nah yang kedua di sini ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama ada 4 ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita menyalahkan murid itu masuk ke identitas gagal kita sebagai guru. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Di sini sesuai teori kontrol Dr. William Glasser itu hanya ilusi. Ya, kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah pada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Stimulus respon realitas. Kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk teori kontrolnya. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sedang memaksa pasti muncul karena bujukannya gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, konsep ini budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar disiplin positif ya? Apa itu disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sedikit tentang disiplin positif. Mungkin dari Bu Wina atau Bu Lina. Jadi di sini apa di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif itu? Untuk Wina coba. Menurut saya ya Pak, disiplin positif itu suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus kepada siswa untuk bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Bu Wina memberikan perhatian khusus kepada siswa untuk bertanggung jawab. Untuk guru yang lain mungkin 2 atau 3 guru lagi. Untuk yang di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif. Monggo Bu Lina. Disiplin positif. Disiplin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Yaya. Disiplin positif menurut saya adalah mengembangkan sikap tanggung jawab kepada siswa
untuk melakukan hal-hal yang positif, dalam arti rajin mengerjakan tugas, simpelnya seperti itu, berangkat sesuai waktunya seperti itu. Berarti sesuai aturan nih. Iya. Pak, terima kasih Bu Marina. Iya, Pak. Mungkin satu lagi Bu Dewi. Baik, izin menyampaikan pendapat dari saya. Disiplin positif merupakan cara membentuk karakter atau sikap positif peserta didik atau siswa dalam tempo atau dalam waktu yang berkepanjangan, jadi permanen. Bukan Karakter ya, membentuk karakter yang dalam jangka waktu yang panjang, berarti tidak langsung singkat jadi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Disiplin positif di sini yang kita bayangkan dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Nah, penerapan di sekolah kita ini apakah telah efektif? Belum. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ya, masih perlu ditinjau kembali. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa? Arti disiplin itu sendiri? Apa? Ya, melakukan kebiasaan. Ya. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, itu nanti berkaitan disiplin positif yang akan saya uraikan di sini. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita berperilaku ini sudah baik atau masih memunculkan perilaku yang kurang baik? Nah, itu kita harus berpikir, tanyakan ke diri sendiri. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang orang lain? Contoh, kita berangkat pagi karena takut terlambat. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Wah, nanti kalau telat dipanggil Pak Kepala Sekolah. Jadi telat 1 menit panggil Pak Kepala Sekolah, itu tidak nyaman. Itu terkadang kita juga melakukan sesuatu mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan penghargaan, dipuja, dipuji, seperti itu. Apakah itu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Ya, biar dapat senyuman, makan dasi, berangkat awal, seperti itu. Apakah seperti itu? Mari kita pikirkan, tanyakan ke diri kita sendiri. Apakah itu mendapat hadiah? Wah, kalau gurunya berangkat terus tidak pernah terlambat, dapat hadiah reward 100.000. Apakah seperti itu? Nah, perlu ditanyakan ke diri kita. Atau untuk mendapatkan uang tadi. Yang terakhir, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, itu perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri. Makna kata disiplin kita bahas di sini. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam kurikulum Merdeka di sini dihindari hukuman, kata disiplin tadi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Berarti Bapak Kepala Sekolah mendisiplinkan kita karena kita tidak disiplin, seperti itu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Makna kata disiplin di sini, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri
yang memiliki motivasi internal, tidak eksternal, jadi dari internal kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jarwanya ora mung lepasing pamrih, nggih uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan karena ujian, bukan karena ketidaknyamanan, seperti itu. Jadi dari diri sendiri. Itu nanti lebih mudah untuk gurunya mengontrol anak. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang kita pelajari di sini yaitu yang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, benaran kristis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Ini sesuai profil pelajar Pancasila. Yang di sekolahan kurikulum merdeka kita yang diambil yang pelajar profil pelajar Pancasila. Padahal ada 6. Yang berikutnya, Ibu Primary Years Program PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang berikutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup lifelong good. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Yang terakhir, the 7 essential virtues: moral intelijen, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi itu bisa tumbuh dengan sendiri dari peserta didik. The Virtue Project di sini proyek-proyek nilai kebajikan, ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, dan sampai dengan penerbian itu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita ambil yaitu yang profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu tadi? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, contoh motivasi ada 3 di sini.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau beban. Biasanya kalau berangkat Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah itu berangkat pagi karena tidak merasa tidak nyaman atau tidak. Kadang ada guru yang berangkat pagi, wah saya takut nanti kalau terlambat 1 menit dipanggil ke kantor. Itu rasa tidak nyaman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kita tidak nyaman berangkat pagi biar gak dipanggil kepala sekolah. Itu salah. Malah itu motivasi yang paling rendah. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, itu motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau Bapak Ibu guru terlambat itu dihukumnya apa? Dipanggil. Nah, seperti itu kan kita tidak nyaman. Nah, itu motivasi pertama. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, yaitu motivasi bersifat eksternal. Contoh, nanti kalau kalian tidak terlambat, Bapak Ibu guru itu mendapatkan reward 1 bulan 100.000. Wah, semangat. 1 bulan 100.000. Nanti tambah lagi, tidak pernah terlambat lagi 2 bulan 200.000. Wah, semangat. Itu motivasi yang kedua. Itu karena mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga, motivasi ketiga itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Karena bukan penghargaan, bukan karena dimarahi, dihukum, dinyaman. Ini yang motivasi yang perlu kita tanamkan. Jadi kalau kita untuk menjadi orang yang kita inginin sendiri, insya Allah saya sendiri memilih motivasi yang nomor 3. Karena dari dulu memang sering disiplin, jadinya tidak pernah terlambat seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru memilih motivasi yang mana? Monggo Bu Wina, pilih motivasi yang mana? Oh, 3. Bu Lina? 3. Bu Marita? Pak Restu? 2. Pak Restu 2. Oke, tidak apa-apa. Bu Natali? Oh, 3. Bu Dewi RA? 3. Pak Ari? 3. Pak Masis? Oh, 1. Itu jujur ya berarti. Pak Masis 1. Pak Widi? Oh, tergantung situasi. Pak Maka? Pilih motivasi yang nomor berapa nih? Tidak ada nomor 4 Pak Maka. Oh, 3. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah memilih motivasi yang nomor 3, karena itu muncul dari diri kita sendiri. Itu motivasi intrinsik. Jadi tidak usah kita takut terlambat, tidak usah butuh penghargaan, kita sudah disiplin. Itu yang nomor 3. 3 motivasi perilaku manusia sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ayo, monggo. Bu Natali. Ya. Siapa ya? Saya sebagai guru hadir tepat waktu di kelas karena ingin menjadi contoh yang baik untuk murid-murid. Yeah. Karena saya mendisiplinkan murid ganti baju 15 menit, di lapangan harus sampai, kalau lebih dari 15 menit dia nggak kelar, masa saya juga telat. Iya, terima kasih Bu Natali. Siapa ya? Ya, karena Bu Guru Bu Natali tangan dulu. Karena Bu Natali punya motivasi intrinsik. Dia akan disiplin dengan sendiri dan akan diikuti anak-anak
didiknya itu nanti guru menjadi panutan ya. Jadi guru dari panutan menuntun anaknya dengan memberikan contoh yang baik, yaitu disiplin. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Yo takut menghindari hukuman, yo ingin mendapat imbalan, ya disiplin diri sendiri. Itu tergantung motivasi yang Bapak Ibu kerjakan atau lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Grossen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson Grossen 1990. Hukuman di sini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghukum anak sekarang itu termasuk identitas yang gagal, apalagi fisik. Nah, itu termasuk identitas gagal. Jadi di sini disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian. Disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi disiplin umpamanya terlambat ada konsekuensinya. Itu ada dua macam, karena konsekuensi dan karena menggunakan restitusi. Mencatat contoh ini contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi guru di kelas ada muridnya datang terlambat, guru tadi suruh mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi atau sanksi. Karena di kelas itu sudah ada kesepakatan kelas. Nah, di kesepakatan kelas kalau dilanggar berarti ada konsekuensi. Jadi di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah dibuat. Itu kalau dilanggar itu berarti mendapatkan konsekuensi. Beda dengan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Nah, itu hukuman karena murid diminta push up 15 kali tidak ada hubungan dengan masker. Kecuali pas olahraga, nah itu bisa konsekuensi karena terlambat mengikuti olahraga, teman-temannya sudah lari 15 kali, nah itu mungkin konsekuensi. Tapi kalau menggunakan masker, jangan dihukum. Ya, beri konsekuensinya apa? Ya beli masker, kan gitu. Jadi konsekuensinya kamu tidak pakai masker, ya disuruh beli masker, menggunakan masker. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sanksi atau hukuman?
hukuman. Karena di sini masa anak disuruh lari lapangan kecuali pada waktu olahraga, itu beda lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau sanksi? Sanksi, karena meja tulis itu kan kalau coretan silahkan dibersihkan, ya, suruh membersihkan. Itu tidak apa-apa. Restitusi, apa itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, itu restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita menggunakan peraturan kelas B, Bapak Ibu. Kenapa sekarang kita membuat keyakinan kelas? Di sini yang sudah saya jalankan membuat keyakinan kelas, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Apakah kita, kalau Bapak Ibu guru menggunakan helm karena keselamatan atau karena takut ditilang Pak polisi? Nah, sudah bisa membedakan, karena untuk keselamatan. Dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu pandemi? Jawabannya yaitu kesehatan atau keselamatan. Karena kemarin waktu pandemi takut kalau nggak pakai nggak cuci tangan akan kena flu lah, COVID, ketakutan sampai pada ya tahu sendiri pun. Tahapan menciptakan program kebajikan. Pertama, daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster dan muat di media sosial keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi tahapannya seperti ini, Bapak Ibu. Sewaktu kita mau mengajar, biasanya membuat keyakinan kelas dulu. Anak-anak dulu curah pendapat. Ya, kita buat keyakinan dulu. Tidak usah banyak-banyak. Cukup 7 atau 8. Momennya yang pertama, biarkan anak mengeluarkan pendapat, curah pendapatnya. Nanti ada kata tidak dilarang, biarkan. Nanti setelah kita dapat 7, ada kata, kalau ada kata negatif, baru kita diskusikan bersama-sama murid, diganti menjadi kata positif. Makanya ini dilarang buang sampah sembarangan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi itu kan negatif, dilarang. Nah, boleh curah pendapat, baru kita koreksi, evaluasi, dibuat menjadi positif. Contohnya bagaimana? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Untuk kata positifnya gimana? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu menjadi kata positif. Nanti setelah anak punya kata itu, ambil kesepakatan, dibuat 7. Yang negatif-negatif tadi dibuat positif, baru kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas seperti itu. Tidak apa, anak-anak suruh mengungkapkan semua. Nanti kita pilih, kita setujui 7 tadi atau 8 boleh. Tidak usah banyak-banyak karena biar mudah diingat. Itu gitu. Nah, ini contoh yang sudah saya kerjakan. Jadi anak-anak suruh nempel, nulis di kertas, kita tempelkan, kita cari. Setelah itu kalau kita sepakati, baru kita buat di mading. Itu dulu manual. Kalau sekarang bisa dibuat poster. Nanti dicetak, langsung tempelkan seperti itu. Mudah sekali. Keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contoh yang berbentuk Y. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa menyelesaikan ini bersama dan seterusnya. Terlihat berempat terhadap perasaan orang lain. Berperilaku tersenyum ramah memberikan.
Nah, yang berhormat di sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman atau guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu tampak seperti itu. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang-barang yang telah dipinjam. Itu kegiatan-kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas. Yang kedua, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Tugas saya seorang guru, tugas kamu seorang murid, apa itu bisa disampaikan ke anak. Tugas guru mengajar, mendidik, dalam pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Tugasnya murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru tugasnya bukan ya seperti itu murid ya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang murid dari orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan teman. Nah, itu kegiatan-kegiatan pendalaman. Kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua orang yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan fun, dan penguasaan power. Jadi di sini ada berapa? Ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak kita itu kalau melanggar berarti dia kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara positif. Akhirnya dia melanggar. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan kebutuhan Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Murid kita juga mempunyai kegambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jika sekolah menciptakan lingkungan di mana murid-murid dan guru-guru merasa dihargai, terlibat dan didukung dalam menyampaikan potensi terbaik mereka, maka mereka berada di dalam dunia berkualitas. Jadi kalau guru sudah merasa dihargai, dihormati sama murid, dan murid terlibat dalam mencapai potensi terbaik mereka, itu berarti kita sudah di dalam dunia berkualitas. Tapi kalau masih ada pelanggaran, itulah tugas kita nanti. Sebaliknya, jika pengalaman sekolah didominasi oleh perasaan tidak puas, kurangnya motivasi, atau hubungan yang buruk, maka mereka mungkin berada di dunia yang belum di luar dunia berkualitas. Jadi kalau ada masih pelanggaran, bapak ibu guru masih ada yang
tidak cocok, tidak puas, itu berarti masih di luar dunia berkualitas. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tesa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini ada kasus. Ada kasus. Nah, di sini ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Dari kasus ini, bagaimana Bapak Ibu Guru menangani? Monggo. Bagaimana kalau kepala sekolah itu menangani Tisa? Menangani pelanggaran ini karena Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Hana dan Tisa dipanggil Bapak Ibu Dewi. Sebagai Ibu Dewi, apa tindakan Anda? Ya, terima kasih. Apabila saya bertindak sebagai Ibu Dewi, pertama yang harus saya lakukan adalah mengkonfirmasi kebenaran dari tindakan tersebut. Apakah saya bisa melakukan Hananya melakukan atau memposting suatu keterangan bahwasanya menggunakan kata-kata kasar atau tidak. Jadi intinya menengahi terlebih dahulu, mengkonfirmasi kemudian menengahi dan menanyakan tujuan dari tindakan Hana tersebut. Nah, nanti kalau sudah disebutkan, kita bersama-sama mencarikan solusi alternatifnya dan memberikan pemahaman bahwasanya tindakan tersebut apabila benar dilakukan itu kurang tepat, sebaiknya tidak harus diposting di media sosial. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Wasis. Ya, dengan penanganan Pak Wasis yang sangat bijak ya, menanyai dulu, memanggil, menanyai, mengkonfirmasi apakah benar dan seterusnya sampai dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kedua siswa, yaitu Tisa dan di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang 5 posisi kontrol dari kata pemantik tadi. Apakah Pak Wasis nanti cara menanganinya pada posisi yang mana tadi antara Tisa dan Hana tadi? Itu di sini motivasinya ada motivasi eksternal dan intrinsik. Identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Pelaku kontrol negatif, pelaku kontrol positif, kontrol diri. Dan posisi kontrol di sini ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, yang pertama kita bahas. Murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya. Itu kalau dari murid berkata saya tidak peduli, dia itu terkena penghukum. Jadi umpamanya kalau guru tidak menggunakan sepatu putih, Mas ini lepas sepatunya, kaos kakinya lepas, udah taruh, kamu telanjang kaki. Nah itu kalau saya bertindak seperti itu, saya sebagai apa? Saya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer.
Hukum, ya betul sekali. Jadi saya menghukum anak. Itu nanti anak dampaknya mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi agresif, dia akan menantang seperti itu. Murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Itulah motivasi atau 5 kontrol ini, kontrol penghukum ini nanti di luar dunia berkualitas. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dia murid akan merasa bersalah, pasti minta maaf, maafkan saya. Lah bagaimana contohnya membuat merasa bersalah? Kamu terlambat terus, nanti kamu kalau saya tinggal di kelas saya tugas jangan keluar, nanti saya dukung dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, berarti membuat anak ini merasa bersalah kalau dia keluar kelas. Nanti gurunya yang dihukum kepala sekolah. Itu contoh membuat orang merasa bersalah. Jadi nanti anak itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu kalau gurunya memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Teman itu, ayolah, bapaknya anak melanggar. Ayolah, kamu kan bisa menolong bapak. Nah itu kadang-kadang kalau posisi teman ini, saya juga agak, kalau walaupun posisi teman itu pelaku kontrolnya positif, tapi kadang anak negatif. Umpamanya kemarin kejadian saya sama Pak Yeri, Pak Wasis, ada anak datang lapor, saya lagi duduk, anaknya yang datang itu tidak turun dari motornya masih nyala. Nah itu ada etika dan akhlaknya itu kurang sekali, karena dia menganggap gurunya itu sebagai teman. Pemantau di sini biasanya kalau ada kesepakatan, ada keyakinan, ada konsekuensi. Jadi dia mengacu pada konsekuensi. Ada pelanggaran, berarti ada konsekuensinya. Itu pemantau. Kalau yang manajer, nah itu yang seperti Pak Wasis tadi, dia bagaimana agar istilahnya mengetahui dulu itu kenapa, mengkonfirmasi dulu kenapa, apakah benar atau tidak. Terus setelah mengkonfirmasi ditanyakan lagi, ditemukan, terus cari solusinya. Itulah menjadi seorang manajer seperti itu. Jadi tidak menghukum Tisa dan Hana tadi. Nah di sini coba contoh-contoh 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa posisi kontrolnya? Nah, membuat orang bersalah. Saya kecewa sama Wina, Wina murid. Kamu itu tadi disuruh tidak keluar kelas, malah keluar kelas. Saya kecewa. Ya itu merasa nanti tadi anak itu seperti ini, mengulangi membuat merasa bersalah ya. Nah, merasa rendah diri, gagal. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu apa? Hah? Nah, ini penguasaan ya. Apa? Cinta dan kasih sayang. Nah, ini contoh kan kejar. Merasa minta disayangi sama ibu gurunya. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Nah, jadi berkuasa. Ternyata saya berkuasa kan seperti itu. Ini contoh-contoh kalimat posisi kontrolnya. Aku bosan belajar memarahi terus di dalam kelas. Berarti dia pengen bebas, ya kan? Bosan di kelas terus Pak, kelas terus sekali-kali di luar pelajarannya. Kepengen bebas sama itu. Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus yang sudah saya bagikan ke
kertasnya. Monggo silakan dibaca tentang Ibu Dani dan Fajar. Nanti di situ ada posisi kontrol, membaca sikap Fajar dan bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Monggo silakan didiskusikan, cermati. Mungkin Bapak salah satu guru ada yang bisa menjawab atau menanggapi. Terima kasih. Monggo Pak Wiki, terima kasih Pak Wiki jawabannya. Monggo silakan. Menurut saya itu adalah sebagai rasa bersalah. Terus untuk alasannya dulu, alasannya sudah jelas tadi bahwa ada suatu kalimat yang diucapkan oleh Ibu Dani, yaitu ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Itu adalah salah satu indikasi bahwa itu adalah rasa bersalah. Yang untuk pertanyaan nomor 2, yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut saya itu adalah butuh perhatian, kemungkinan seperti itu, karena kan di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ya kita nggak tahu ya, karena kan Fajar itu backgroundnya seperti apa juga tidak dijelaskan. Mungkin di rumah juga ada suatu permasalahan atau problem lainnya. Saya kira mungkin butuh perhatian atau kasih sayang mungkin ya. Nah dibawa di sekolahan jadi tidak fokus ketika belajar. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk yang pertanyaan nomor 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, tentunya ada konsekuensinya. Nah, salah satunya ketika diminta untuk menjawab pertanyaan di depan, tidak bisa menjawab. Nah, konsekuensi apa yang sekiranya Fajar dapatkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh 36 siswa kelas yang berada di kelas tersebut. Jadi alangkah baiknya Fajar mengikuti peraturan yang sudah ada. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Betul Pak Wiki, jawaban Pak Wiki yang sangat jelas. Ya, untuk itu Bapak Ibu, posisi kontrol yang diambil oleh pendekatan Ibu dari dalam pendekatan kepada Fajar itu merasa bersalah. Jadi jika Fajar ini memiliki kebutuhan mungkin butuh diperhatikan. Ya, dan konsekuensinya apa? Dia karena melanggar, ya akhirnya mendapatkan konsekuensi. Ya betul yang disampaikan oleh Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Nah, sekarang kita membahas segitiga restitusi. Untuk menangani anak pelanggaran itu yang kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kayak tadi ditanya dulu, kamu salahnya apa? Apakah benar mengonfirmasi tadi? Hanya mengata-ngatai dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah dibuat itu kita tanyakan ke siswa tadi. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu guru itu sudah melakukannya, tapi hanya sampai dengan validasi tindakan yang salah. Kamu sudah tenang sih, kan gitu, tenang. Kamu ngapain? Kamu terlambat. Itu ditanyai. Terus kamu terlambat karena apa? Alasannya apa? Itu sudah sering mungkin dijalani, tapi yang ketiga ini yang belum, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang sudah kamu buat, keyakinan apa yang kamu yakini, ya, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kita bisa menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak tanya, kamu kenapa melanggar ini Pak? Ya boleh. Itu semua orang pasti mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Terus bisa menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh-contoh pertanyaan saja. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau tadi dalam validasi tindakan salah, kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan seperti itu. Mungkin tadi Hana ditanyain, kamu pasti melakukan tadi punya alasan mengapa menggunakan kata-kata yang kasar, itu bisa ditanyakan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama, dan tingkah laku langkah yang salah telah divalidasi langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, ini kita menonton sedikit tentang segitiga restitusi yang sudah saya buat. Nah, ini ada kasus Raffi dan sepatu putih. Dan dalam penanganan segitiga restitusi, Raffi menggunakan sepatu putih. Nah, itu sepatu putih dia melanggar keyakinan sekolah, keyakinan sekolah. Pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi ditanyain tadi seperti ini posisi sedang menstabilkan identitas anak. Jadi jangan anak langsung dimarahin, tidak. Anak distabilkan identitasnya dulu. Dengan menstabilkan identitas, anak akan menjadi tenang. Dia tidak akan marah, tidak akan emosi dan lain sebagainya. Anak itu akan bercerita dengan sendirinya. Nah, ini menanyakan tindakan yang salah. Apakah punya alasan tadi? Nah, itu Raffi ditanyain aja, punya alasan nggak? Kenapa kamu memakai sepatu putih? Nah, dia pasti ada.
Raffi itu alasannya yaitu keburu-buru, mau nyari sepatu hitamnya nggak ketemu, adanya sepatu putih diambil langsung berangkat. Nah itu. Jadi jangan kita langsung menjudge menghukum, jangan. Nah, ini menanyakan keyakinan tadi, keyakinan sekolah. Jadi nanti kalau sudah menanyakan keyakinan, dia akan tahu mencari solusi kesalahannya dia apa. Dia bisa mandiri dalam menentukan permasalahan itu, menghadapinya bagaimana, menyelesaikannya bagaimana, dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah emosi dan itu, biarkan anak yang mencari solusi permasalahannya. Dia anak nanti dia akan tumbuh nilai-nilai kebajikan, itu nilai disiplin dan merasa bertanggung jawab. Jadi dia tidak akan mengulanginya. Alhamdulillah kemarin saya pantau si Raffi itu sudah tidak pernah menggunakan sepatu putih lagi. Tapi kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana lagi. Yang penting dalam minggu-minggu ini dianya tidak melanggar lagi seperti itu. Dan malah merasa hormat kepada gurunya. Jadi gurunya tidak dibenci seperti itu. Karena kalau di penghukum itu pasti anak akan membenci gurunya. Tapi kalau menggunakan segala sesuatu ini anak menjadi merasa senang dan lega. Nah itulah kita akan mengembalikan kepercayaannya dia tidak akan rendah diri atau menjadi anak yang menjadi malu dan lain sebagainya. Itu tidak akan muncul seperti sifat itu. Jadi anak akan merasa disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk hari ini kepada Bapak Ibu sudah mengikuti pemaparan budaya positif yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Wina dari Mawal Kimia, guru SMA Negeri 2 Ungaran. Setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari beberapa materi mengenai budaya positif, saya lebih terbuka lagi untuk mendengar tentang keyakinan kelas dengan adanya beberapa kontrol di kelas juga, 5 kontrol positif itu mengenai penghukum, orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, serta cara mengatasi beberapa masalah yang ada di kelas. Gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiswanto. Saya dari Mapel PKN. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui budaya positif itu sejatinya seperti apa. Jadi nanti akan saya terapkan dalam kehidupan saya di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih, selamat siang.